Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iwot hadir lagi bersama Bang TB dan saya Buyung Ishak. Bang TB, ini katanya polisi itu dibawa tapak kaki Jokowi. Nah, itu menurut Bang TB gimana? Dari segi apa sampai dibilang dibawa tapak kaki? Kalau saya sih bukan begitu, lebih dari itu. Oh, lebih. Jadi apa yang saya bilang, paparan riset November 2015 teman saya mengatakan salah instansi, jadi pihak yang dikendalikan disusupi oleh PKI baru, salah satunya adalah polisi. Akhirnya disusupi. Ya. Gawat dong kalau polisi Bang. Ya, kayak sekarang. Kenapa disusupi? Sederhana. Karena kalau bicara hukum, pintu pertamanya kan polisi. Kalau dikendalikan PKI baru kan dia bisa suka-suka. Nah, ini contoh bukti. Kalau dipanggil diperiksa nih, mesti orang yang anti Jokowi, orang yang ngoreksi Jokowi. Pernah nggak? Ngoreksi Bang ya? Nah iya, tadi saya baca di medsos nggak tahu nih Jokowi dipanggil polisi menjawab 30% dipanggil apa nggak jelas lah. Nah, sehingga orang mengatakan kenapa jadi begini polisi ya? Karena itu contoh kalau dikendalikan PKI baru lewat Jokowi ya begitu polisi. Polisi yang benar banyak, jenderal-jenderal benar banyak. Ganti aja Listio Sigit, selesai sama orang yang benar. Karena jenderal-jenderal polisi yang baik-baik dibikin tidak berkutik, tidak dikasih posisi, kalau perlu dipensiunkan segera. Nah, yang dukung dia dikasih posisi macam-macam tuh, ya kan? Ya memperkuat jaringan dia. Jadi memang pintunya polisi dan dia bisa lakukan itu. Ke TNI dia tidak bisa lakukan itu. Karena memang sasarannya polisi. Ini hasil riset teman saya kok. Sama dua kan polisi sama DPR. DPR coba lihat kelakuannya. Jadi ya wajar aja, wajar. Jadi kelemahan dua-duanya itu dicari. Ya, bukan kelemahan, itu yang dikendalin sehingga kelakuannya menjadi seperti itu. Kelakuan apa DPR kelakuannya begitu. Bunyinya nggak selalu kayak rakyat. Enggak, baru keras kemarin yang komisi berapa yang dipimpin Ibu Titi itu baru keras ngomong, yang lain berbunyi nggak? Enggak kan? Nah, polisi kenapa sibuk ini manggil ini yang orang yang antem Jokowi, dipanggil nggak? Jadi tersangka malahan dong. Iya, nah sekarang baru saya baca di medsos Jokowi dipanggil untuk dikasih nggak tahu panggil apa ini sudah mulai berubah tekanan benar atau sekedar manipulasi saya nggak tahu. Kita lihat nanti. Tapi yang jelas selama polisi masih dikendalikan Jokowi dengan PKI baru ya begitu. Jadi nggak ada kesudahan. Nggak ada, copot aja Listio Sigit ganti selesai. Yang harus mencopot itu sebenarnya siapa Bang? Ya presiden. Saya tunggu Pak Prabowo lah copot. Iya, ini copot lah. Ada ganti-ganti aja, jangan pakai. Bukan hanya kita loh Bang yang ngomong. Ya, jadi nggak usah pakai pendekatan politik lah. Udah eksekutif aja. Lu selesai, jangka waktu sudah lebih nggak benar, cari pengganti yang baik banyak nih polisi. Gampang itu. Bang ya sebenarnya. Nah, nggak susah kalau sebagai eksekutif nggak susah. Yang susah itu kalau kita berpikirnya politik. Kalau udah politis ya itu jadi susah. Eksekutif mah gampang karena nggak ada kepentingan politis. Hukum ya secara nah eksekutif dia tidak berpikir politis. Peduli, Bang. Makanya eksekutif begitu. Kan gampang mikirnya. Iya, kan gampang mikirnya. Tapi kalau kita sok berpikir politis jadi susah. Enak nggak bicara enak nggak enak. Iya, nggak ada. Kalau eksekutif A B ini dasarnya lu nggak benar segala macam. Purbaya kan jelas. Nah, bangsa ini butuh pejabat-pejabat di pemerintahan, terutama tingkat menteri dan sebagainya, yang berpikir sebagai eksekutif, bukan sebagai politisi. Kalau di partai silakan politisi, kalau ada eksekutif jadi eksekutif lah. Pejabat pemerintah kan eksekutif, bukan politisi. Jangan cari pembenaran. Tapi terus terang aja Bang, kalau ada yang ngomong nih, kalau bicara politik, ya beginilah, nggak ada kesudahannya. Semua benar jadi salah, salah jadi benar Bang. Iya kan? Nah, itu. Iya tidak semua politik jelek. Ya. Tapi politisi di kita itu kebanyakan nilai-nilainya adalah nilai hidupnya orang-orangnya punya nilai hidup transaksional. Gua dapat apa? Partai gua dapat apa? Nah, udah nggak benar. Tapi kalau ada prinsipnya bahwa kita menegakkan kebenaran untuk bangsa segala macam, nggak akan begitu. Udah ulang. Yang pejabat jadi eksekutif, jangan jadi politisi lah. Mungkin gampang sebentar. Penegak hukum kita seharusnya
lebih tegas bang ya. Bukan lebih tegas, ya berpikir seperti penegak hukum, bukan berpikir jadi kayak sekarang nih, jadi anak buahnya Jokowi, personal. Listio Sigit jadi anak buahnya Jokowi, bagaimana sih lo? Kalau saya mikir gini lah, dia berterima kasih karena Jokowi yang menempatkan dia. Bukan Jokowi presiden nempatin lo, kalau lo nggak benar dicopot, lo ada jangka waktu. Bukan pribadi Jokowi yang malu, lo mikir politisi begitu, kedekatan pribadi ini, kedekatan nilai-nilai bukan kedekatan pribadi. Tolong belajar berpikir eksekutif. Life values individu itu penting banget. Ngerinya bang, 3 generasi di atas Listio Sigit itu dibabat bang. Oh iya, udah pasti dibuangin semua. Dibuang semua. Jadi dia yang seharusnya kan setelah Kapolri yang lalu ada tingkatnya, di bawah tingkatnya. Ini enggak, jenjangnya yang 3 itu disikat. Iya, memangnya wajar aja orang mau aman. Kalau politisi apalagi yang disusul PKI baru ya begitulah. Tapi kan jalan keluarnya gampang lah kalau kayak gitu itu kan ada yang bilang kalau polisi itu gampang. Kalau Kapolrinya daun, semuanya jadi daun. Kapolrinya buah, semuanya ya gampang, copot aja Listio Sigit. Dan sudah habis waktu dia kelamaan. Apa hasil kerjanya? Kecuali dia memperkuat jaringan segala macam buat kepentingan pribadi. Ya. Dicek tuh duitnya tuh, gampangnya aja yang kayak begitu. Iya, udah jaringan dibikin. Polisi yang baik banyak lah. Saya punya teman polisi jenderal tuh geleng-geleng aja, malu saya katanya. Saya jelas lah. Dia menolong apa lu? Kemarin waktu kami di Aceh, itu kan ada polisi, ada tentara bang ya. Itu kayaknya polisinya tuh agak minder ngadepin tentara. Iya pastilah karena dia mau. Kalau dulu enggak bang. Ya institusinya kan malik, nggak benar. Ya, waktu dulu zamannya Jokowi menjadi presiden, tentara di bawah dia. Nah ini sekarang tentara kelihatan tuh rohnya bang. Iyalah. Jadi masyarakat juga kalau udah polisi di sana itu udah cuek aja. Iya nggak dianggap kan kesian mereka yang nggak salah itu. Jadi nggak dianggap lagi oleh masyarakat. Nggak dianggap polisi. Saya sih bilang kesian yang baik banyak lah. Itu kan orang kerja di lapangan dia mah nggak salah. Jadi menurut abang polisi ini harus digimanain bang? Ya ganti dulu Kapolrinya. Oh gitu. Nah terus timnya Mahfud yang reformasi polisi, udah berhentilah ngomong lah, segera bikin target, bikin jadwal kapan dibenerin ganti Listio. Susah amat ngomong aja. Jadi berpikir eksekutif jangan berpikir politisi lah, itu aja. Halo Pak Mahfud, berhentilah berpikir politisi. Anda bikin jadwal, Anda kan ketua reformasi polisi. Bikin jadwal, ganti ini segala macam, susah amat. Kalau berpikir eksekutif itu tidak punya kepentingan, dia punya aturan. Rule of the game sebagai eksekutif. Kalau udah politisi kan, waduh nggak enak, nanti begini gua dapat larinya begitu. Seharusnya ya, dengan kondisi situasi yang sekarang ini, Prabowo harus punya sikap bang. Sudah. Dia udah tahu polisi itu kayak begitu. Tidak disukai rakyat, ya kan? Kan tugasnya mengayomi, mengamankan muluk-muluk gitu ngomongnya. Tapi kenyataannya di lapangan sebaliknya, bang. Iya sebetulnya kan gampang. Prabowo bisa menampilkan namanya Purbaya. Itu jadi contoh soal. Nggak usah disuruh lagi. Tapi ya kembali kan, ini banyakkan orang-orang barangkali yang sekarang bantu Prabowo, orang-orangnya Jokowi yang punya utang budi ke Jokowi, dikendalikan oleh Jokowi dari belakang, ya selesai lah. Kalau gue berpikir eksekutif gampang lah, nggak ada ikatan emosional bikin gue jadi nggak enak aja. Kalau gue teman-teman kalau ngaco copot, simpel kok. Eksekutif masuk Gibran bang ya. Wah Gibran lo jadi omong lagi udah ngaconya. Itu orang sakit, narkoba bang. Narkoboy lah. Lihat matanya aja udah matanya gini ngomong mama. Di Aceh diusir bang. Kenapa? Di Aceh diusir. Ya jelas lah, malu Aceh yang terima wapres. Kalau gua punya wapres begitu, gua makanya gua bilang kalau harus pasang potret presiden sama wapres di rumah, gua pasang potret presiden wapres. Saya kalau selamanya si narkoba itu gua nggak pasang. Wapres apa gitu? Pelang pelongo SM aja gak lulus ngomongnya ngaco, matanya narkoba itu. Udahlah. Oke bang, menurut abang, kenapa Indonesia kok jadi babak belur seperti ini bang? Punya wapres gampang lah, sebabnya gampang. Apa ya?
permainan dalam tanda petik antar negara adalah upaya negara-negara lain yang akan berusaha memperlemah Indonesia untuk dia memperoleh keuntungan. Itu adalah game. Nah, dia akan bisa lakukan itu kalau kita memberi dia peluang untuk itu. Jadi kalau kita diacak-acak negara lain ya karena kita memberi peluang. Jadi jangan heran kalau kita kuat ngeri, letak geografi kita amat sangat strategis. Nggak ada negara lain di dunia ini yang seperti Indonesia. Negara dengan luas laut yang begitu besar, terikat segala macam, dengan ini sekarang nggak ada. Ini yang udah acak-acak. So, kalau kita sampai kuat, letak geografis kita yang sangat strategis, kita kuat dengan sumber daya alam macam-macam, dunia nggak bisa lagi main gila kayak sekarang. Nah justru itu kita dibikin nggak jadi amburadul terus, dikirimlah orang-orang, pejabatnya diacak-acak, orang kayak Jokowi lah bisa jadi presiden. Udahlah. Ini kan rame nih, rame nih saya baca di medsos. Ada lagi Jokowi ternyata paspornya punya paspor Cina. Ganda. Namanya Jokowi Englong, gue kagak tahu lah. Dan dia ternyata ya dari RRC, katanya punya paspornya 2, ya silakan aja. Gue cuma nanya simple, BIS apalagi tuh, Bais dan lain sebagainya, kok menang wae ya. Jokowi kalau gue mah kerangkeng, susah amat. Jokowi itu sakti bang, katanya. Sakti? Iya. Kalau gitu dia kalah sakti sama gue nggak pernah pusing dulu, gue teng-teng dia. Belum ketemu sekarang gue kerja nih, iya. Sekarang ketemu ngomong gue tahu benar kuncinya dia tuh kayak apa. Gue sih bukan siapa-siapa. Lu belajar presiden 10 tahun nggak ada urusan. Lu main kasar-kasar, lu main di Sirekap segala macam udah paham gue. Rakyat Indonesia 270 juta dikibulin. Nah, kenapa? Karena kita mau dikibulin. Wilayah kita dijual. Iya, tapi kita jadikan dia mantan presiden yang dikerangkeng sebagai semoga presiden. Doa bang. Iya, usaha dan doa lah. Doa bang. Orang presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di Indonesia, di dunia, kita kerangkeng. Sehingga kita nunjukin kita bangsa yang kerangkeng mantan presiden. Kalau sekiranya dia tidak bisa dikerangkeng, ada apa gitu bang? Gimana? Ya karena dia punya jaringan, itu aja. Dia sih nggak hebat, karena orang aja dia pakai jaringan. Dia bayar pakai duit. Orang yang sama dia kan dibayar. Kalau nggak dibayar siapa yang mau? Itu termul-termul karena kasih duit dari mana duitnya? Iya. Nah, dari mana duitnya? Termul itu kalau ngebelain Jokowi, kalau kita lihat di video-video di TV, wah ngeri kali bang. Nggak ada takutnya. Iya nggak ada takut karena di TV ngomong di sini sama kita. Kok nggak dikeplak balanya? Itu kayaknya udah Jokowi udah nggak mati deh, hidup terus. Ya tungguin aja. Jokowi hidup selama duit korupnya, itunya masih banyak. Lama-lama habis kan bagaimana? Gampang aja lah. Tapi kita lihat orang yang makan duit haram jadinya kayak apa. Jokowi kalau dia ada apa-apa kan sakit-sakitan. Gue sih bukan nyukurin ya, tapi kita lihat aja. Dia lupa kita manusia boleh bikin skenario rencana apapun. Allah punya skenario sendiri. Kita lihat nanti. Kita tunggu ya bang ya. Kita tunggu sampai kita berusaha terus, nggak cuma nonton. Saya dulu pernah ke Solo bang, ke rumah dia. Wah, ke rumah Jokowi? Belum pernah. Tapi nggak diterima bang. Oh ya jelas, kayak lu. Kita cuma bawa poster, kita tampal gini. Waduh, saya bilang, pernah bang, ya waktu dulu abang bilang, ayo ke Solo katanya kan gitu kan. Sidangnya si Bambang Tri. Setelah dari sidang kita ke rumahnya Jokowi. Itu yang namanya polisi pasang badan bang, kita diusir-usir. Iya kan duitnya gede. Bang. Siapa lo? Udah pasti lah. Ya jangan gini bu, jangan ini pak, jangan ini. Ya duitnya gede, udah gampang lah. Saya bilang ini polisi mau ngapain? Kita nggak bakalan macam-macam. Kita cuma mau pasang ini, udah selesai. Ya kan duit. Nah, itu gampang lah. Polisi ini memang, aduh, kalau soal duit katanya nggak ada matinya bang. Ya itu dia. Makanya kan rame sekarang Pak Polda Metro sama Mabes Polri lagi rame nih sekarang. Jadi ada anekdot bang, kalau ada kita kehilangan ayam. Iya.
kita lapor polisi, Iya. nah, bisa kita kehilangan kebo bang. Iya. Ayam nggak dapat, Hilang. kebonya hilang. Karena waktu mau lapor ayam mesti bawa kebo ya. Iya. Ya udah aman lah, itu udah Ya, jok. itu anekdot Joknya itu. jok yang anekdotnya udah jelas Seluruh banget. Indonesia tuh bang, sampai saya pernah ke Aceh, pernah ke ya waktu saya masih aktif, itu ngomongnya gitu melulu. Cerita tuh sampai ya. Nah, sampai jangan saya bilang ada hubungan dengan polisi. Jadi kalau ada masalah, ada maling, ada apa, udah. Kalau dia maling di kita, pasti ada sebab. Apa dia belum makan, Iya. iya kan? Apa memang dia nggak punya duit? Iya. Nah, udah saya bilang sedekahin aja. Nah, gitu bang. Jadi ceritanya kalau kita lapor polisi bang, Ada. urusannya panjang lagi. Ayam menjadi kambing ya. Orang Tapi- nggak salah jadi salah bang. Cuman kasihan polisi yang baik-baik banyak. Kasihan. Ya cuma bisa Kebetulan saya juga dengerin. punya keluarga polisi bang. Iya kan yang baik-baik Asal banyak. ketemu saya dia, aduh, mau ngomong Kasihan. apa nih bang katanya? Ya udah Iya. ngomong aja saya bilang. Cuman berapa oknum aja yang di posisi bikin ngaco itu. Makanya Ada- saya bilang ganti aja Sigit sama Kapolri yang bener, beres tuh polisi. Kita aja bangga dengan polisi, nggak kayak begini. Aduh. Kan Satu kita lagi. juga punya teman bang, Bang Napoleon. Nah iya, dia kan disingkirin. Dia disingkirin, kasihan juga bang. Ya nggak apa-apa, disingkir ketawa aja. Oke bang, masih ada lagi bang? Baik, itu aja barangkali pesan Oke. buat publik. Ini dari Iwot kita menyampaikan apa yang kita harus sampaikan dan masyarakat harus tahu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya bang. Ya mohon dengan Bang TB, ini kita bukan keluarin unek-unek. Ini unek-unek seluruh orang masyarakat tentang polisi. Siapa polisi sebenarnya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Jadi tolonglah polisi kembali kepada tupoksinya bang. Iya, padahal cuman oknum-oknum pimpinan yang nggak beres. Kalau beres, Kasihan beres, bang beres. polisi Kasihan. itu bang. Kan contoh polisi yang baik ada Hugeng itu kan, waduh, bukan main. Banyak polisi yang baik-baik sebelumnya ini aja ngawur. Karena disusupin dan jadi kepanjangan tangannya Jokodok. Oh, Nah, oke. Jokowi PKI kayak baru jadi begini. Oke bang, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia.